Kementerian Perdagangan melarang impor baju bekas yang saat ini tengah marak dijalankan masyarakat. Presiden Joko Widodo menyebut jual beli pakaian impor bekas atau thrifting mengganggu industri dalam negeri. Jadi yang namanya impor pakaian bekas stop. Baru-baru ini pemerintah mengeluarkan tentang adanya kebijakan untuk larangan impor pakaian bekas. Artinya, secara tidak langsung pemerintah mengeluarkan larangan bagi para pedagang untuk menjual pakaian bekas, khususnya pakaian bekas yang berasal dari impor atau yang berasal dari luar negeri. Larangan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021. Sebagaimana telah diubah dari Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 terkait barang dilarang ekspor dan dilarang impor. Pertanyaannya, apakah ada sanksi hukum yang tegas, katakanlah dari aparat penegak hukum seperti polisi atau bea cukai apabila pedagang tetap melakukan penjualan atas pakaian-pakaian bekas yang khususnya berasal dari impor? Berdasarkan pemberitaan di media massa, tren sekarang ini masyarakat kita suka memakai atau menggunakan barang bekas. Dalam hal ini pakaian bekas yang berasal dari impor. Sudah murah, dapatnya barang branded lagi. Tidak hanya itu, barang branded bekas ini berasal dari luar negeri. Coba kita lihat artis-artis kita. Barang-barang brandednya atau yang sebelumnya dipergunakan untuk keperluan syuting itu kemudian diperjualbelikan di media sosial, khususnya dalam hal ini TikTok. Buat kita yang berpenghasilan pas-pasan, kapan lagi ya kan pakai barang-barang branded atau bermerek tapi tidak membuat kantong kita jebol. Sebenarnya alasan pemerintah untuk mengeluarkan adanya larangan menjual barang bekas ini atau pakaian bekas ini sangat masuk akal. Kalau masyarakat kita lebih memilih pakaian impor bekas daripada pakaian lokal, otomatis cepat atau lambat maka industri tekstil kita akan mati. Kalau industri tekstil kita mati, maka penyerapan tenaga kerja kita akan semakin berkurang. Akan banyak karyawan tekstil kita yang kemudian kehilangan pekerjaan karena banyak karyawan tekstil, khususnya karyawati atau karyawan perempuan yang menggantungkan nasibnya untuk menghidupi keluarga dengan bekerja di pabrik pakaian atau pabrik tekstil. Selain itu, ada potensi 3,5 juta lulusan baru yang berpotensi menjadi pengangguran karena kehilangan lapangan pekerjaan. Industri tekstil kita akan berubah menjadi hanya menjual pakaian bekas atau pakaian impor bekas atau barang-barang branded. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik atau BPS pada tahun 2022, impor pakaian bekas kita itu meningkat atau naik sebesar 623%. Jadi, keberadaan pakaian dari luar negeri, baik dari jalur resmi atau yang diimpor secara legal atau sah, maupun secara ilegal atau melalui penyelundupan, perlahan-lahan bisa mematikan industri busana atau industri tekstil yang ada di dalam negeri. Jelas sudah saya perintahkan seluruh wilayah yang terkait dengan pintu-pintu masuk di cukai untuk dilakukan pemeriksaan. Dan kalau nanti kedapatan ditemukan ada penyelundupan yang memang itu dilarang oleh pemerintah, saya minta untuk ditindak tegas. Betul. Pertanyaannya, ada nggak sih sanksi hukumnya kalau kita selaku pedagang tetap melakukan penjualan pakaian bekas atau impor, khususnya pakaian bekas yang dilakukan secara ilegal atau melalui penyelundupan? Sementara Undang-Undang Perdagangan kita Nomor 7 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 melarang impor pakaian bekas karena berdasarkan pasal 111 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan, kalau kita masih melakukan penjualan pakaian bekas, maka kita bisa diancam dengan pidana penjara maksimal 5 tahun penjara dan denda 5 miliar rupiah. Karena apa? Kalau kita mengacu pada pasal 47 undang-undang ini,
importir wajib untuk mengimpor barang dalam keadaan baru, bukan barang dalam keadaan bekas atau bekas pakai, meskipun barang tersebut merupakan barang-barang branded. Kalaupun ada barang impor bekas, maka itu hanya bisa dilakukan dalam keadaan tertentu. Artinya, harus ada izin dari pemerintah. Jadi, berdasarkan ketentuan atau hal-hal yang saya sampaikan tadi, menurut teman-teman lebih pro pada kebijakan yang mana? Apakah teman-teman pro untuk mencabut kebijakan tentang adanya larangan impor pakaian bekas dengan resiko industri tekstil lokal atau UMKM akan cepat atau lambat akan mati seiring dengan berjalannya waktu, atau setuju dengan kebijakan larangan impor pakaian bekas, khususnya pakaian bekas yang dilakukan secara ilegal atau melalui penyelundupan? Silakan komen di bawah ini agar dapat menjadi bahan diskusi kita bersama. Salam dari saya.